Saya Niko Mangsariadi atau dipanggil akrab Ibu Sari. Saya memiliki satu organisasi untuk memberdayakan perempuan, gadis-gadis, anak-anak, dan keluarga kurang beruntung yang namanya PKP. Ingin dijual oleh tetangga karena kemiskinan, dan banyak laki-laki juga yang menginginkan saya setelah saya berpisah dengan suami. Jadi yang namanya perempuan berpisah atau janda itu masih mendapatkan kesan buruk di masyarakat. Dan di kehidupan yang kedua inilah bertemu dengan banyak perempuan yang ternyata mengalami situasi yang sama dan juga isu-isu yang masih ditabukan di Indonesia, khususnya di Bali. Sehingga inilah yang men-trigger saya untuk berinisiasi bagaimana mengumpulkan mereka. Nama saya Nimade Dwi Septiantari, biasa dipanggil Dwi. Jadi saya di Eko Bali sebagai Site Operational Manager-nya. Waktu itu kami melihat permasalahan sampah di Bali. Jadi dari sana kita memulai dengan jasa pengangkutan sampah anorganik. Jadi terpilah dari rumah. Saya Mia, saya adalah ketua dari Gria Luhu. Saya membangun sebuah sistem yang memberdayakan masyarakat lokal di Bali, khususnya yang ada di Kabupaten Gianyar, agar mampu mengolah sampahnya secara mandiri. Kita berawal dari sebuah komunitas yang isinya adalah anak-anak muda di bawah umur 30 tahun yang nggak punya kerjaan dan mungkin memiliki satu visi yang sama, yaitu kepedulian kita terhadap lingkungan. Secara umum kalau kita mendengar perempuan itu pasti satu jenis kelamin ya. Kemudian perempuan itu adalah yang melahirkan keturunan ya, yang memegang peranan yang sangat penting. Kalau saya mendengar kata perempuan, pasti yang pertama tuh langsung ibu ya, maksudnya sosok keibuan gitu. Jadi ibu yang berperan sangat penting dalam keluarga, dalam membentuk karakter anak. Jadi peran perempuan tuh cukup penting gitu dalam kehidupan kita. Perempuan itu memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Perempuan bisa berkarir, perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan perempuan bisa mengeksplor dirinya. Buat ibu, kenapa ibu selalu sampaikan bahwa perempuan itu lehernya dunia? Karena lagi-lagi ini pilarnya dunia, tidak saja di Indonesia atau di Bali, di dunia. Kalau menurut saya sekarang itu sudah mulai setara gitu, maksudnya banyak posisi-posisi tertentu yang juga dijabat oleh perempuan. Indonesia ini kan budaya patriarkinya sangat tinggi. Di sana yang menyebabkan ketidaksejajaran gender. Terlihat perempuan Indonesia ini memiliki sebuah batasan, atau kita mengklaim ada pekerjaan yang memang dikhususkan untuk lelaki dan mana pekerjaan yang dikhususkan untuk perempuan. Internet, pengaruh internet. So, jadi kita mau tidak mau di dunia ini memang harus termasuk perempuan. Perempuan segala sesuatunya sekarang terutama berkomunikasi. Tidak mungkin sekarang kita pakai yang kaleng-kaleng itu. Ya kalau internet itu zaman sekarang kan sangat penting ya, maksudnya sangat utama karena aktivitas apapun apalagi semenjak pandemi itu kan serba online. Saya melihat internet ini dari segi keuntungannya. Kalau di Gria Luhu, kita membuat sistem bank sampah ini didigitalisasi. Tujuannya adalah memudahkan operasional. Ini bagus untuk para perempuan kita, terutama yang kita berdayakan yang belum pernah ada di zona itu, belum ada di generasi itu gitu. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berbagi tanpa harus bertemu satu dengan yang lainnya. Jadi bisa menginspirasi teman-teman yang tinggal jauh, seperti itu juga, termasuk juga lowongan-lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ya internet adalah apa ya, kalau ibu bilang is a must. Wah, sangat besar sih menurut saya, maksudnya bisa membantu perempuan. Misalnya ya dari yang tadi saya ambil contoh, dia ibu rumah tangga. Jadi sekarang dengan ada internet dia bisa belajar mandiri, mencari di YouTube atau belajar sendiri. Jadi banyak ilmu yang dia dapat walaupun dari rumah gitu ya, nggak harus pergi kemana. Dan juga misalnya dia jualan online, jadi sangat mempermudah aktivitas perempuan dalam mengembangkan skillnya atau dirinya gitu. Jadi itu sangat membantu.
itu pastinya sangat krusial deh, Mas. Karena aku biar bisa mengerti, contoh nih, biar aku dapat perkembangan tentang pengolahan sampah di luar yang dikelola oleh temanku yang sesama perempuan, kita pakai internet sebagai media kita berkomunikasi gitu. Jadi untuk menambah ilmu gitu kan, menambah networking kita sebagai media silaturahmi. Di zaman sekarang internet memegang peranan yang sangat penting gitu, apalagi koneksinya. Kadang kita suka kesel kan kalau seandainya meeting online gitu kan, terus koneksi kita turun, itu kayak udahlah kacau banget. Harapan saya sebagai perempuan untuk perempuan di Bali dan di Indonesia itu sudah pasti menjadilah Kartini masa depan. Ya, dengan motivasinya yang luar biasa, dengan segala kebaikan-kebaikan yang pastinya sudah orang tahu ya, dengar dari sejarah dan lain sebagainya. Dan tidak mudah menyerah, kemudian pergilah ke banyak tempat ya, bertemulah banyak orang, mengalamilah banyak situasi, karena ibu percaya dengan 3E. Everybody is a teacher, every place is a school, and every moment is a lesson. Kalau harapan saya sih, sekali lagi saya berharap semua perempuan itu percaya diri. Apapun yang kita capai itu inginkan kalau bisa kita mencari berbagai macam upaya untuk bisa mengembangkan skill dan mencapai impian kita. Jadi itu sih harapan saya. Dengan kita lahir sebagai perempuan Bali gitu kan, dengan segala jenis privilege yang kita punya, kita bisa mengeksplor bahwa diri kita itu layak dan sejajar dengan semua perempuan yang ada di dunia gitu kan. Dan dengan gender yang lainnya pastinya gitu. Jadi jangan membatasi diri sebagai perempuan.